Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah al-kitabah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis seluruh takdir-takdir makhluknya berdasarkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendolimi hambanya di dalam menulis takdir tersebut. Ya, semua yang terjadi di permukaan bumi ini sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan hal ini juga berdasarkan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas shalihun." Dan sungguh kami telah menulis di dalam Zabur. Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada para nabi dahulu. Dan sebelum min ba'di dzikri, yang mana sebelum ditulis di dalam Ummul Kitab. Ummul Kitab ini di dalam Lauhil Mahfuz. Bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga tulis di Lauhil Mahfuz tentang takdir seluruh makhluknya. Kemudian ayat yang selanjutnya, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Dan sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati, dan juga kami telah menulis apa yang telah mereka kerjakan dan apa yang telah mereka tinggalkan, dan semuanya kami kumpulkan di dalam Lauhil Mahfuz, kitab di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah Subhanahu wa taala menulis takdir seluruh makhluknya, kemudian Allah SWT menulis catatan amal setiap makhluknya. Jadi tidak akan terjadi kesalahan. Ya, santai saja, tidak akan terjadi kesalahan. Catatan malaikat nanti dengan takdir di Lauhil Mahfuz, catatan di Lauhil Mahfuz tidak ada kesalahan, akan sama. Ini kita berbicara tentang penulisan, tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, tentang penulisan yang ya seluruh makhluknya. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah al-masyiah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki hal itu terjadi. Ya. Setelah tadi pencatatan, ya, kemudian al-masyiah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal itu terjadi pada makhluknya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Dan hal ini juga berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya perkara Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun. Dan ingat, ucapan ini jangan untuk main-main. Ya, jangan, ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lafaz ini adalah lafaz yang khusus hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada makhluk yang memiliki sifat demikian. Ya. Kekhususan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh seseorang menyerupai atau menyerupai dengan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang selanjutnya, liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Bagi siapa yang di antara kalian berkehendak untuk berjalan di atas jalan yang lurus, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian memiliki kehendak kecuali Allah SWT akan menghendaki. Allah juga berkehendak, Rabb semesta alam. Tapi kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah. Ya. Kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah. Terkadang kita memiliki keinginan, tapi belum tentu keinginan yang kita inginkan itu tercapai. Ya. Tapi dalam iradah syariah, ya, beda ya iradah syariah dengan iradah kauniyah. Kalau iradah syariah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan
hambanya itu melakukan ketaatan, menginginkan hambanya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi iradah kauniyah, secara kauniyah, ya tidak semuanya itu beriman. Ya. Tidak semuanya itu beriman. Kemudian dalil dari as-sunnah, la yaqul ahadukum Allahumma ghfirli in syi'ta, irhamni in syi'ta, urzuqni in syi'ta, wal ya'zim mas'alatahu innahu yaf'alu ma yasha' la mukrila lahu. Jangan sampai salah seorang dari kalian mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkehendak. Ini tidak boleh seseorang dalam berdoa. Kalau mau berdoa ya benar-benar berdoa saja. Jangan dikaitkan dengan ucapan, ya Allah, jika Engkau berkehendak, kabulkan keinginanku. Jangan disertakan dengan in syi'ta, jika Engkau berkehendak. Karena seakan-akan, kata para ulama, orang yang menggunakan kalimat in syi'ta dalam berdoa, seakan-akan dia nggak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam berdoa itu harus benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap masalah yang dia hadapi. Kemudian, rahmati aku jika Engkau berkehendak, berikan rizki kepada aku jika Engkau berkehendak. Wal ya'zim mas'alatah, hendaklah dia benar-benar bertekad terhadap masalah dia di dalam berdoa itu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hambanya meminta, ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Dan innahu yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melakukan sesuai apa yang Allah kehendaki dan tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang makhluk tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu berdasarkan dengan kehendak. Kemudian hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani adam baina isba'aini min asabi'ir rahman kaqalbin wahid yusarrifu haitsu yasha. Qala Rasulullah SAW, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Sesungguhnya hati anak Adam itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan satu hati yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkan bagi yang Allah kehendaki. Allah bolak-balikkan bagi yang Allah kehendaki. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah yang zat yang maha membolak-balikkan hati, palingkan hati kami untuk selalu di atas ketaatan kepadamu. Jadi ini kita berbicara tentang masyiah, bahwasanya kehendak Allah SWT itu di atas kehendak makhluknya. Allah berikan makhluk itu kehendak juga untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan dosa. Tapi ingat bahwasanya walaupun seluruh takdir makhluk ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi. Ya. Semuanya itu ya, sudah dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tingkatan yang keempat adalah al-khalqu wal ijad. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal yang Allah inginkan untuk terjadi. Ya, apa yang Allah inginkan Allah ciptakan sehingga hal itu terjadi pada makhluknya. Dan semua ini berdasarkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya berdasarkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala.